D. Adab bertamu. Pengertian adab bertamu. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim. Memang di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Bertamu di samping dianjurkan oleh ajaran agama, juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu, seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Ada kalanya seorang bertamu karena adanya urusan yang serius, misalnya untuk mencari solusi terhadap problema masyarakat yang aktual. Di samping itu, ada kalanya bertamu hanya sekedar bertandang. 2. Ada bertamu. Dalam bertamu, tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. Islam mengatur tata cara tersebut di antaranya: pertama, memilih waktu yang tepat; kedua, mengetuk pintu atau membunyikan bel; tiga, tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita; empat, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal; lima, mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan; enam, apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan; tujuh, jangan duduk sebelum dipersilakan; delapan, menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan; sembilan, mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun; sepuluh, apabila disuguhi makanan dan dipersilakan, maka makanlah dengan sopan, jangan memakan seperti orang lapar dan rakus; 11. Jangan melirik-lirik. 12. Apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. 14. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari. 15. Ucapkanlah assalamualaikum sebagai pertanda pamit. Menurut Rasulullah, meminta izin maksimal boleh dilakukan 3 kali. Apabila tidak ada jawaban, maka yang bertamu harus kembali pulang. Jangan sekali-sekali masuk ke rumah orang tanpa izin, karena di samping tidak menyenangkan, juga dapat mengganggu tuan rumah. 3. Nilai positif ada bertamu. Apabila prinsip-prinsip bertamu ditegakkan secara baik, maka akan melahirkan manfaat yang besar bagi orang yang bertamu ataupun orang yang kedatangan tamu. Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Islam tidak mengenal tindakan kekerasan, bukan saja dalam usaha meyakinkan orang lain terhadap tujuan dan maksud baik kedatangan, tapi juga dalam tindak laku dan pergaulan dengan sesama manusia harus dihindari dengan cara-cara paksaan dan kekerasan. Karena itu, dengan bertamu ataupun bertandang, seseorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Bertamu juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengokohkan kembali silaturahim yang pernah retak. 4. Membiasakan adab bertamu. Karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini, bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga bisa antar individu dengan masyarakat atau bahkan antar masyarakat. Adab penerima tamu. 1. Pengertian adab penerima tamu. Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamu. Memuliakan tamu merupakan perwujudan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu. 2. Bentuk adab penerima tamu. Dikisahkan ada seorang tamu yang datang ke rumah Rasulullah. Orang itu adalah musuh, namanya Adi bin Hatim. Setelah negerinya dikalahkan oleh pasukan Islam, ia melarikan diri ke Romawi, kemudian ke negeri Syam, dari Syam ia ke Madinah dan berkunjung ke rumah Rasulullah. Rasulullah menyambut kedatangannya dengan sangat ramahnya. Meskipun beliau mengetahui bahwa tamunya adalah musuh, beliau jabat tangan tamunya itu dengan hangatnya. Dipersilahkannya masuk dan duduk di atas tempat duduk yang lembut, sedangkan beliau sendiri duduk di lantai. Diajaknya tamu itu berbicara dengan ramah dalam suasana keakraban dan persaudaraan. Tamunya itu sangat terkesan dengan keramahan dan kesantunan Rasulullah dalam menerima tamu. Akhirnya, tamu yang bernama Adi bin Hatim itu masuk Islam. Suatu ketika, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik dengan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Muslim. Di antara cara untuk memuliakan tamu adalah dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkannya duduk di tempat yang baik. Kalau perlu disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu. Adapun tuntunan untuk menjamu tamu, Nabi Muhammad sudah memberikan panduan sebagai berikut. Jamuan untuk tamu adalah 3 hari dan hadiah. Tidak halal bagi seorang muslim menetap di rumah saudaranya kemudian membuatnya berdoa. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ia membuatnya berdoa?" Nabi Muhammad pun menjawab,
Ia atau tamu tersebut menatap padanya, namun tuan rumah tidak mempunyai sesuatu untuk memuliakannya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Malik, yang dimaksud dengan jaizah sehari semalam adalah memuliakan dan menjamu tamunya pada hari pertama dengan hidangan istimewa dan hidangan yang biasa dimakan tuan rumah sehari-hari. Sedangkan hari kedua dan ketiga dijamu dengan hidangan biasa sehari-hari. Apabila kedatangan tamu, hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, pakaian sopan. 2. Terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. 3. Jawablah salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Tunjukkanlah wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. 5. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. 6. Persilakan masuk dan duduk. 7. Suguhilah hidangan dan minum. 8. Apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. 9. Ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. 10. Jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. 11. Antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. 3. Membiasakan adab bertamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif terhadap tamu. Jangan sampai kehadiranmu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah. Sebagai tuan rumah harus sabar dalam menyambut tamu yang datang apapun keadaannya. Pada kenyataannya, tamu yang datang tidak selalu sesuai dengan keinginan tuan rumah. Kehadiran tamu seringkali mengganggu aktivitas yang sedang kita seriusi. Jangan sampai seorang tuan rumah menunjukkan sikap yang kasar ataupun mengusir tamunya.